manusia yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah mengenal beliau. Walaupun mungkin sebagian kita hanya nama, tidak pernah bertemu, dan masih banyak di sini para murid dan guru-guru muda yang bertemu berjuang bersama beliau, dan kita sering mendengar cerita-cerita ya, dari guru-guru muda. Di antara tadi saya mendengar dari guru saya sendiri, Bapak Mansuri, dia bercerita tentang ucapan guru. Dia berharap bahwa Kota Setia ini bendera berkibar di hadapan Nabi Muhammad. Ini salah satu ucapan guru besar di hadapan muridnya, yaitu saudara Mansuri. Berharap bahwa bendera Kota Setia ini berkibar bersama berkibarnya bendera Rasulullah SAW. Kenapa dikatakan seperti itu? Itu logika, itulah harapan seorang guru yang akan membawa muridnya dekat untuk Nabi Muhammad. Karena gak mungkin seseorang masuk ke Allah begitu saja, kecuali dia masuk melalui guru, dan guru pun tidak bisa masuk begitu saja ke Allah dengan membawa muridnya, tapi dia harus membawa muridnya ke bendera Sayyidina Muhammad SAW. Waliwa'ul hamdi biyadi, kata Rasulullah. Liwa al-hamd, bendera al-hamd itu ada di tanganku. Namun dari sekian bendera-bendera yang ada, kata dalam Al-Quran, setiap mereka itu akan datang bersama pemimpin-pemimpin mereka. Setiap orang itu datang bersama imam-imam mereka, maka setiap pemimpin akan membawa kelompok mereka. Wasifal ladzina amanu ila jannati zumara, dalam surah Az-Zumar sudah dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman akan masuk ke surga itu berbondong-bondong, nggak langsung gitu Pak. Kenapa mereka masuk berbondong-bondong? Karena setiap bondongan dari mereka itu membawa imam. Siapakah imam? Imam itu adalah para ulama-ulama yang membawa muridnya menuju bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita berharap bendera Kota Setia ini berkibar terus sampai hari kiamat. Amin. Sehingga ketika kita nanti berada di alam barzakh, maka kita akan melihat bendera tersebut, dan bendera tersebut akan membawa dan menuntun kita semua menuju bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Namun dalam hal ini, dalam perkumpulan seperti ini, kita harus kembali kepada yang sebenarnya. Karena setiap guru itu punya angan-angan, setiap guru itu punya cita-cita. Ternyata cita-citanya luar biasa, akan membawa muridnya menuju Sayyidina Muhammad. Luar biasa. Berarti kalau Anda ingin melihat seorang guru yang benar-benar guru, pasti dia akan mengenalkan Anda kepada Rasulullah SAW. Kalau kita punya guru tidak mengajarkan kita tentang Nabi Muhammad, itu jauh dari manfaat. Tapi seorang guru tidak mungkin dia dikatakan guru dan mengetahui ilmu dari para guru-guru, kecuali dia sudah mengetahui gudang dari ilmu para guru itu di mana. Nabi Muhammad bersabda, "Innama bu'itsu mu'alliman," aku diutus dunia ini sebagai guru. Maka tidak ada setiap guru dan dikatakan guru kecuali dia harus mengetahui, mengenal siapa pemimpin para guru, dan guru tersebut harus mengenalkan kepada muridnya pemimpin para guru, yaitu Sayyidina Muhammad. Dan bukan itu saja, dia harus membawanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cita-cita yang luar biasa. Ini cita-cita yang begitu luar biasa. Setiap guru
itu punya angan-angan yang begitu luar biasa. Dan tidak ada angan-angan yang begitu luar biasa seperti angan-angan ingin muridnya dekat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Anda duduk di tempat ini dan Anda ingin tahu ilmu yang ada di tempat ini, ilmu yang ada di sarana pendidik ini, maka tempat ini akan memberitahu kepada Anda bahwa ilmu yang Anda pelajari adalah ilmu yang dinamakan ilmu Nur Muhammad. Benar apa benar nih? Benar apa benar? Ilmu yang namanya ilmu Nur Muhammad. Allahu Akbar. Kalau udah berbicara Nur Muhammad, ini repot. Ini makin dalam, makin kita bicara, makin puyeng. Maka kita sebagai orang awam cukup Anda meyakini, cukup Anda percaya. Kapan kita akan menang? Dicoba dulu baru Anda mengenal. Dicoba dulu baru Anda mengenal. Makanya ada istilah ucapan ulama, jarib takrib. Jadi nggak bisa kita bicara secara spontan, tidak bisa kita bicara secara gamblang dengan logika yang kita miliki, tidak bisa, Pak. Karena yang namanya Nur Muhammad ya Nur gitu, Pak. Nur Muhammad ya Nur. Kalau ini bukan Nur. Kalau ini lampu yang bercahaya, kalau di rumah bukan Nur. Yang di rumah cuma Nur Lela, itu bini kita. Anda tahu di mana cahaya dari semua cahaya? Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu adalah cahaya dari semua alam yang namanya langit dan bumi. Tapi Sayyidina Muhammad adalah orang yang mendapatkan yang pertama dari pantulan cahaya Allah. Dari cahaya tersebut maka Allah ciptakan seluruh alam yang ada di dunia ini. Berarti jika Anda mengenal diri Anda, berarti Anda telah mengenal Nur Muhammad. Anda tidak bisa memahami Nur Muhammad selama Anda bodoh tentang Anda sendiri. Karena bagaimana Anda bisa mengenal Nur Muhammad sementara kita semua merupakan pantulan Nur Muhammad, tidak mengerti tentang diri kita semua. Maka tidak mungkin Anda mengetahui Nur Muhammad selama Anda bodoh tentang diri Anda sendiri. Benar atau benar? Kita mulai membicara Nur Muhammad. La ilaha. Lanjut apa enggak nih? Lanjut apa enggak? Mau bisik. Iklan. Nabi Muhammad. Makanya ada satu hadis dalam Maulid Situral, ya, bahwa yang pertama diciptakan adalah Nur Muhammad. Benar apa benar? Benar apa benar? Dari Nur tersebut Allah ciptakan seluruh alam. Berarti Anda merupakan pantulan dari Nur Muhammad. Kalau ingin tahu siapa Rasulullah, maka berusaha untuk tahu siapa Anda. Banyak orang tidak ngerti dengan dirinya sendiri. Benar atau benar? Dari mana ente? Dari mana bang? Indramayu. Saya tanya bukan dari Indramayu. Dari mana ente? Dan akan kemana? Dari mana dan akan kemana? Kalau kita bisa menjawabnya bahwa berarti Anda kenal Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awal wajibin alal insani ma'rifatullahi bislikani wa nutubi syahada dan tubira lisihatil iman mimman badara isadakal gabwa bil amali yakunu danak singgada kamali. Yang pertama, wajib bagi setiap orang itu mengenal Allah dengan keyakinan. Tapi tidak mungkin
mungkin kita mengenal Allah begitu saja, kecuali kita harus mengenal terlebih dahulu siapa kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam kekasih tersebut terdapat ilmu-ilmu bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Anda duduk di tempat ini dan Anda belajar ilmu Nur Muhammad, kemudian Anda masuk ke tempat ini dinamakan Putra Setia, maka apa yang harus Anda lakukan untuk mendapatkan hakikat daripada ilmu Putra Setia? Apa yang harus kita lakukan untuk mengenal Putra Setia yang sebenarnya? Kalau tadi kan Putra Setia juara ini, Putra Setia juara itu mah aksesoris. Itu aksesoris. Tapi yang sebenarnya adalah Anda harus mengenal ketika masuk Putra Setia Nur Muhammad. Anda harus mengetahui terlebih dahulu Nur Muhammad. Dan saya sudah tekankan, bagaimana cara untuk mengetahui Nur Muhammad? Berusaha untuk mengetahui diri Anda. Berarti kita kembali pertanyaan, siapa saya? Siapa saya? Dan dari mana saya? Saya adalah Abdullah. Saya adalah Abdullah. Saya adalah hamba Allah. Benar-benar? Benar-benar? Kalau memang Anda sebagai hamba Allah, maka tugas kita apa? Tugas kita apa? Tugas kita adalah berusaha untuk merasakan penghambaan kita di hadapan Allah melalui ibadah yang kita lakukan. Baru Anda tahu tentang Nur Muhammad, maka disitulah baru Anda bisa bedah ilmu Putra Setia. Disitulah Anda bisa menciptakan Putra Setia lebih berkembang secara keilmuan. Anda bisa merasakan nikmatnya ilmu Putra Setia. Kenapa? Karena ilmu Putra Setia ada satu ilmu yang mengajak Anda untuk mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka aneh kalau orang Putra Setia gak kenal Rasulullah. Aneh Putra Setia kalau tidak mengenal dirinya sendiri. Kita kembali kepada apa? Kepada guru besar kita, bagaimana mengajarkan Anda untuk mendapatkan kebenaran dari Putra Setia. Dia sudah mendapatkan kebenaran, namun kita belum tentu kebenaran, kadang-kadang pembenaran. Karena kebenaran itu tidak bisa dibuktikan secara dalil, tapi kebenaran itu bisa dibuktikan secara muamalah Anda kepada Allah, muamalah Anda kepada Nabi Muhammad, dan muamalah Anda kepada Anda sendiri. Baru Anda bisa merasakan kebenaran, bukan pembenaran. Kadang-kadang kebanyakan orang merasakan pembenaran, bukan kebenaran. Dan inilah permainan ini sudah mulai, permainan setan sudah mulai, akhirnya mengarahkan bukan pada kebenaran tapi pembenaran. Dia menyangka dia sudah dapat, pada hakikatnya itu permainan iblis. Dan ini sering. Makanya tadi saya dengar bahwa ilmu Putra Setia itu bukan jin. Ya, saya bisa buktikan. Dan masih banyak tuh Pak ya, orang ngomong Putra Setia itu mainan jin. Benar apa benar? Benar apa benar? Bagi orang Putra Setia masih main jin, itu sebenarnya bukan ilmu Putra Setia. Bukan Pak. Kok bisa dibuktikan? Ilmu ini sudah dibuktikan oleh masyaikh tariqah yang berada di Turki dan di Inggris. Mau saya cerita sedikit? Mau nggak saya cerita ini? Mau nggak? Tapi satu pertanyaan, benarkah Anda punya ilmu Putra Setia? Ini harus dipertanyakan. Kadang-kadang ilmu Putra Setia dikawinkan dengan ilmu lain, akhirnya
Ada orang Inggris nggak sembuh-sembuh, dan dia sahibul tariqah, laksa dan dia ahlul aurat. Suami istri datang ke saya dari Inggris, dan dia mendengar bahwa di pondok pesantren Darul Mustafa ini bisa menangani masalah seperti ini, katanya. Akhirnya dia datang. Dia kalau berobat itu kalau lagi waras, lagi sedang ini apa ya, dapat dari gurunya cuma tulisan, kemudian dibakar, baru sembuh. Bertahun-tahun dia sembuh. Dia punya masyarakat tariqah, guru-guru tariqah nasabah dia di Turki dan di Inggris, tapi dia tinggal di Inggris. Saya bilang Anda duduk hanya berapa jam, Anda pulang ke Inggris, nanti insya Allah dengan izin Allah Anda langsung bisa sembuh dan Anda bisa membantu diri Anda sendiri. Cuma dia nanya, saya punya masyarakat berpesan kepada saya, jangan bermain dengan jin. Oke, ya. Nanti setelah Anda dapat, Anda bilang kepada sahih tariqah yang ada di Turki dan Mesir, ini ilmu apa? Kalau memang jin, coba dicabut, diambil. Akhirnya dia ini sembuh Pak ceritanya. Sampai dia bisa mengobati tanpa media pakai tulisan, kemudian dibakar, diambil, dicium, dia sembuh. Akhirnya dia datang ke Turki, ke para masyayikh tariqah dan bertanya, apakah ilmu yang ada di Jawa ini adalah ilmu permainan jin yang saya punya? Kayak dengan seketika saya sembuh dan saya bisa mengobati ini, bahkan saya bisa mengobati orang. Luar biasa loh, luar biasa. Akhirnya Syekh Tariqah ngomong, coba saya lihat sini. Dia lihat, dia bilang kaget, kok kamu begitu cepat sembuhnya Pak Haddad, dengan saya ini bertahun-tahun masih belum sembuh, kau sebagai murid saya. Enggak Pak, kalau bahasa kita Pak Kiai, ada salam dari Kiai yang ada di Jawa, kalau memang ini ilmu jin, ambil. Mereka bilang, dan ini perlu Anda dengar, masyayikh tariqah yang ada di Turki mengatakan ini bukan ilmu jin. Bukan. Kemudian ditanya masyayikh yang ada di Inggris, mengatakan bahwa ini juga bukan ilmu jin. Lanjutkan dan salam kepada Kiai yang Jawa. Insya Allah kami dari para guru tariqah di Turki, insya Allah akan bersilaturahmi ke Darul Mustafa. Kalau ilmu jin ketemu wajah mereka itu kabur, karena mereka adalah orang-orang yang dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia bangganya adalah bahwa Putra Satria bisa menangani begitu banyak penyakit-penyakit yang ada. Dia ada penyakit yang mereka alami hingga saat ini mereka sembuh, bahkan mereka punya kelompok untuk selalu mengobati beberapa tetangga-tetangga. Bahwa ilmu yang kita miliki ini adalah satu ilmu yang mengenal Anda kepada Rasulullah SAW. Maka untuk mencari kebenaran ini gak mudah, karena dengan memiliki dua kekuatan. Kekuatan apa? Yang pertama adalah kekuatan keilmuan yang Anda miliki. Secara apa? Secara ilmu agama. Karena tipis Pak, permainan setan ini begitu luar biasa. Nih, permainan setan terus dalam kitab Kasyafatul Qulub yang dikarya oleh Imam Ghazali, bagaimana orang ini menyesatkan ulama. Ini ulama harus sesat. Ini ulama ya, bukan kitab dan keruncuk. Dalam kitab Kasyafatul Qulub dalam bab Adawatus Syaitan, ini bagaimana cara setan menyesatkan ulama. Akhirnya ada seorang wanita kemasukan dulu. Kemasukan pun, ini tahu kan kalau orang kemasukan,
diobatin kan? Nah, iya. Akhirnya ini orang yang kemasukan ngomong, yang Anda tidak bisa ngobatin saya kecuali Anda datang kepada Kiai Fulan bin Fulan. Bahasa kita kiai. Dan akhirnya itu dibawa. Dalam kitab Kasabul. Dibawa kata Kiai, saya nggak bisa ngobatin. Tapi ini ngomong bisa ngobatin. Coba. Pas lagi ngobatin yang perempuan bohai, masya Allah. Yang berobat itu bukan bohai. Tahu bohai apa enggak? Mantap dah. Ya kan? Nah mulai dari mana nih gue megang kan gitu ya? Paham apa enggak? Diobati yang namanya perempuan kesurupan, kadang-kadang auratnya kebuka. Itu kiai soleh lihat aurat perempuan udah buyang. Ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya kata kiai, ada alasan aja tuh kiai. Banyak aja alasan, kalau alasannya banyak pak. Kata ente minggir. Kenapa? Saya obatin, saya berdua aja. Pas berdua ada kata setan, suruh pulang aja, suruh nginep. Kenapa? Ini setan gak keluar obatin. Akhirnya orang-orang punya rumah itu kalau dia pulang dia 3 hari di sini. Lah tuh kiai sama perempuan jauh. Akhirnya apa? Yang namanya kucing. Tadi mah dia jadi soleh obatin. Dia minta diobatin. Akhirnya apa? Subhanallah. Itu yang namanya tuh kiai nidurin tuh perempuan. Setelah nidurin, akhirnya itu kiai nyesel, tidak ada bahasa dan dibantu dengan setan. Ente udah membunuh itu perempuan, dia udah memperkosa itu perempuan. Yang namanya orang kena jin dia kagak sadar diciumin. Benar apa benar? Benar apa benar? Benar apa benar? Saya udah ngerasain ini. Ini dari kitab Kasabul dulu. Akhirnya apa? Akhirnya ini perempuan ditidurin, udah ditidurin nyesel. Udah kata jinnya itu, kata setannya, ente bunuh aja. Cara bagaimana sih? Bilang harus diobatin, memang lagi parah, orang mati. Dan datang yang punya keluarga, kok meninggal kiai? Aduh penyakitnya parah, ada dibunuh. Ya udah dikubur. Tapi subhanallah, yang namanya setan emang semuanya sekali ada setan. Tuh setan ngasih laporan ke yang punya rumah bahwa itu kiai membunuh keluarganya. Tuh akhirnya datang keluarganya nuntut. Dan ketika nuntut dia nggak ngaku. Datang tuh setan yang berbentuk laki-laki. Kiai yang buat skandal itu saya, yang menjadi anak dari penyakit itu saya, yang membawa kiai itu saya, yang bilang itu saya, bahkan yang membunuh itu semuanya yang dulu saya. Hanya tuh kayaknya. Apa tuh kamu? Ya Pak, itu permainan setan. Itu permainan banyak berada dukun cap. Lihat, ini terjadi pada zaman Imam Ghazali pada abad ke-5 Hijriah. Kalau memang abad 5 Hijriah saja permainan setan sudah mulai. Di zaman masih banyak orang soleh, itu pun banyak orang soleh terkena tipuan setan. Apalagi zaman sekarang yang sudah jarang orang soleh dan jarang orang alim. Kalau memang alim, semuanya pada berantem zaman sekarang. Makanya solusinya bagaimana Pak? Solusinya untuk mencari kebenaran ini
putra setia harus banyak belajar ilmu agama. Ini kadang-kadang kalau lagi latihan rajin suruh ngaji gak mau, banyak begitu. Hah? Woi, ini dia ujung ke ujung anak tanya, nanti pada ngaji apa kagak? Ente pada ngaji apa kagak? Ngaji apa? Kitab apa? Gurunya siapa? Ini megang tasbih. Rukun sholat masih keder. Kalau orang udah megang tasbih, rukun sholat mah sejahat tentang ini kagak. Rukun sholat masih keder, syaratnya sholat masih keder. Akhirnya apa? Yang pintar aja bisa disesatin sama setan, apalagi yang goblok. Cil, ya. Sehingga tipis Pak, ilmu putar saja tipis dengan kekufuran. Kalau ente salah dalam memegang, terjadi kekufuran dalam hidup ente. Benar atau benar? Benar atau benar? Ini yang mengkaji kita sebagai ahlul ilm. Yang ulama ajak kena, yang kiai ajak kena permainan setan. Model-model kita, maka Al-Maghfulah Kiai Haji Mukhtar Hasbullah ini mengajak kita untuk duduk sama kiai, duduk sama seorang duduk sama mu'alim. Nah, kalau disuruh, ayo kita sholat tasbih rajin, dikit, betul apa enggak? Itu tasbih minyak wangi, udah boleh disengit minyak wangi. Betul apa enggak? Minyak wangi pakai dupa, tasbih gede, kalau pakai celak, pakai sorban gede banget. Wih, illallah, kata setan, celoma. Bang, bagaimana kita sesatin? Jangan itu aja sesat. Kata setan apa? Kita bebas, jangan itu jadi sesat. Kenapa? Dikir aja tanpa ilmu cacat. Dikir tanpa ilmu agama, Anda akan sesat. Kenapa? Permainan setan sudah mulai baik secara zahir maupun batin. Ini yang dikhawatirkan. Makanya contoh Haji Mukhtar Hasbullah Al-Maghfulah, dia punya kiai yang selalu dia dampingi dan mendampingi dia. Betul apa betul? Betul apa betul? Sekarang ada tanya, ente didampingi sama Ustaz mana? Ente didampingi sama kiai mana? Ente seorang pengajar putra setia. Ente seorang guru putra setia. Satu pertanyaan sama anak. Duduk sama siapa? Di kalangan para kiai atau para ustaz, dan antum mengaji tentang ilmu syariat. Siapa? Kalau tidak pernah dulu, jangan rasa yakin Anda selamat dengan ilmu yang Anda pelajari. Enak juga nih kopi. Lihat, makanya Haji Mukhtar Hasbullah duduk dengan seorang kiai. Kiai siapa namanya? Lupa saya. Hah? Yahya Ibrahim. Kalau guru Marsuri, guru muda duduk sama saya 20 tahun dia belajar sama saya. Sampai sekarang. Alhamdulillah. Saya omel, walaupun guru saya omel. Masih saya omel, walaupun tua dia. Kenapa Pak? Karena ilmu syariat ini ilmu yang menentukan Anda. Dan ilmu putar setia ini satu ilmu yang bisa dibuat main oleh setan, Pak. Tergantung kesiapan kita di saat kita memegang ilmu ini. Bisa Anda mudah Anda pelajari, tapi sulit Anda jagai. Mudah digebrak aja masuk. Benar apa kagak? Benar apa kagak? Ada orang
mana nggak percaya guru, saya udah sholat tasbih bersama guru kok nggak ada kerasa ilmu Buddha setia. Katanya duduk dengan sholat tasbih dapat ilmu Buddha setia. Mana guru? Lu nggak percaya sama gua? Gelap sekarang. Langsung bisa mencolok. Sekarang ini bisa mengobati orang pada di preman. Dengan sholat tasbih aja Anda bisa mempelajari. Dengan sholat tasbih Anda jawabkan sholat tasbih langsung bisa. Cuma yang mimpin dari Buddha setia. Ini diajak sholat aja jarang, ini aja gak penuh nih mau sholat. Bener-bener? Woi, bener apa benar? Hah? Dengan sholat tasbih Anda bisa mempelajari ilmu Buddha setia. Dengan sholat tasbih Anda bisa mengembangkan dan mendapatkan ilmu dari Buddha setia. Anda harus yakin. Ini orang sholat tasbih males. Benar apa benar? Benar apa benar? Sholat tasbih aja masa ngaji. Kalau dia ngaji amok dulu. Hah? Benar apa benar? Sampai guru muda kan, yang guru bagaimana guru? Nah ini saya punya murid ini bagaimana suruh ngaji kagak mau. Makanya guru saya ini Marsuli ngomong apa? Guru saya kalau punya murid punya jamaah, ya kenapa lu? Saya nggak pernah ngasih ilmu pada murid saya. Kenapa? Saya takut ilmu Buddha seperti ini difitnah dalam hidupnya. Berarti bagaimana? Ya terserah guru, pandang aja guru, pandang dipandang langsung, lu pandang perintah gua, pandang langsung sampai sekarang. Dipandang ilmunya, taruh kotak, dari buka-buka sampai sekarang. Pernah buka, saya nyuruh buka, dia tutup lagi, tuh kan begitu, curangnya. Lihat. Jangan sampai ilmu Buddha itu jadi bala ini yang dikhawatirkan oleh guru besar. Saya dapat informasi dan ucapan dia akan terjadi perang. Bagi Anda yang memegang namun tidak bisa memegangnya, bagi Anda yang memiliki tapi tidak bisa membimbingnya, maka akan ada bala dalam hidup Anda. Apa balanya? Jangan kita orang awam tuh kayaknya dapat bala, betul nggak? Yang pintar sama agamanya. Sekarang antum tahu Syekh Ahmad Dahlan Syafi'i yang hidup pada abad 17 Masehi itu siapa? Emang dia bisa cuma langsung gitu aja? Enggak bakal apa baik dah. Itu jangan punya pikiran orang-orang yang punya ilmu seperti itu duduk langsung jadi. Awalnya ada cerita Syekh Ahmad Dahlan Syafi'i adalah orang-orang di antara orang yang mendapatkan ilmu dan hikmah. Tahu ilmu dan hikmah? Wa man utiyal hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa yang mendapat hikmah maka dia telah mendapatkan kebaikan yang begitu banyak. Dan itu diambil dari Al-Qur'an yang dia pelajari. Syekh Ahmad Dahlan itu ahli Quran. Syekh Ahmad Dahlan itu hafizul Quran dan ahli tafsir. Dan dia pada abad 17 Masehi mendapatkan hikmah dari Al-Quran karena dia adalah orang yang hobi mengamalkan Al-Quran. Akhirnya dia bisa dengan baca Al-Quran dia bisa mengobati. Itu awalnya begitu. Dan dia ambil doa-doa dari para ulama dan dikumpulkan agar apa? Agar bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya. Maka terdapat satu buah kitab ya, namanya Fathul Jawad dan Fathul Malik. Dua kitab, Pak. Dan itu berisi isi Al-Quran, surat-surat pendek atau kita ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran akan dijelaskan oleh tentang khasiat dan keutamaan sesuai dengan pengalaman mereka. Itu loh, Pak. Cuman bedanya Syekh Ahmad Dahlan Syafi'i ini dia adalah orang yang bisa melihat makhluk-makhluk, namun sikapnya berbeda dengan yang lain. Dia bisa istiqtaf dengan makhluk-makhluk yang namanya jin. Dia nggak kasar sama jin, nggak pernah jin itu masuk ke botol. Nggak ada, Pak. Syekh Ahmad Dahlan Syafi'i istiqtaf, dengan istiqtaf dia bersikap lunak dengan para jin.
sehingga dia bisa negosiasi dengan jin, sehingga jin itu keluar dengan baik, masuk juga dengan baik. Itu terkenal di Mesir. Hidup pada abad 17 dan dia rumahnya samping Al-Azhar. Rumah itu samping Al-Azhar. Di belakang Al-Azhar, ya, Universitas Al-Azhar, samping rumah itu Syekh Ahmad Dawud, dan dia belajar dengan para guru-guru Al-Azhar. Dan dia adalah ahli Quran dan juga ahli fikih. Anda harus tahu sekilas. Dan sekarang kalau kita megang ilmu ini tanpa mengenal Al-Quran, tanpa ilmu fikih, bagaimana nasib kita secara tauhid? Tipis loh Pak. Makanya guru besar ini pesan duduk dengan para guru dan jangan lupa berzikir, dibuka dengan sholatul tasbih. Masih ada di sholat tasbih di sini? Berapa orang yang sholat? 2 satu sat berapa? 20 berarti 40. Hah? 40 masih kalah sama saya. Di rumah saya itu 100-200. Saya tanamkan bagaimana sholat tasbih itu mengenal Anda kepada Nabi Muhammad. Ini mau sholat tasbih apa kagak ini? Woi, woi, mau sholat tasbih apa kagak? Mau sholat tasbih apa kagak? Mau ngaji apa kagak? Benar, benar. Ente janji setia mahfuta setia. Kalau tidak ada ngaji mau burut. Burut atau burut? Berat atau burut? Ini syarat mutlak agar apa yang kita miliki tidak menjadi permainan setan. Percuma kita hidup dengan kemegahan, percuma kita hidup dengan keistimewaan, namun di batin kita bobrok, di batin kita rusak, di batin kita hancur, maka tidak ada amalan kecuali hasilnya zong. Kenapa? Ibadah jauh-jauh ibadahnya. Tadi dipelajari begini. Orang makan barang syubhat dan barang haram. Ada orang makan syubhat barang haram, ibadahnya nggak diterima. Satu pertanyaan, orang makan syubhat dan makan barang haram tidak akan mendapatkan taufik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Kalau memang dia mendapatkan taufik untuk bisa ibadah, makan haram jalan, ibadah jalan, Allah akan berikan dalam hatinya sifat riya dan ujub. Maka ketika dia beribadah, dia riya dan ujub itu akan hancur semua ibadah. Intinya kata para ulama, ibadah orang yang makan barang syubhat, ibadah orang yang makan barang haram ditolak 100%. Itu masalah apa Pak? Itu masalah barang syubhat saja. Bagaimana kalau dalam hati kita ada goncangan dalam tauhid, dalam memahami ilmu agama, riya aja bisa hancur, apalagi goncangan dalam tauhid dan keimanan kita. Bukan hancur aja, kita sendiri celaka. Betul Pak. Ini yang benar-benar harus kita pahami dari ilmu tersebut. Makanya adanya haul ini, kita kembali kepada i'adatul nazar, kita kembali yuk sama-sama kita merenungkan dengan apa yang dimiliki oleh guru besar ini, apakah ada dalam diri kita atau tidak. Coba lihat bagaimana sejarahnya. Beliau dekat sama ulama, antum dekat sama siapa? Beliau sering mengaji, antum ngaji atau ngaji kah? Dia sering sholat tasbih, antum sholat tasbih kah? Angan-angan boleh ada, tapi ingat, ketika angan-angan itu ada, permainan setan tetap ada. Maka kembalinya